Udah direkam ya? Mulai, Lai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Persuasi dan teman-teman yang lainnya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita dapat melakukan Zoom meeting pada siang hari ini. Selawat berangkaikan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada arwah junjungan alam yang ianya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kejahiliaan sampai ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Vinanda Rahmi dengan NIM 22005040 sebagai moderator dan Zukra Dewinta dengan NIM 22005040 sebagai pemateri 1 dan Sherina Siregar dengan NIM 22005037 sebagai pemateri kedua. Dan yang terakhir, Sarah Devina dengan NIM 22005035 sebagai pemateri 3. Baiklah, langsung saja kita mulai ke sesi pertama, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh pemateri 1, yaitu Zukra Dewinta. Disilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu model komunikasi persuasi. Model komunikasi persuasi. Model adalah cara untuk menunjukkan sebuah objek yang mengandung kompleksitas proses di dalamnya dan hubungan antar penduduknya. Tulis Dennis dan Widhal. Komunikasi persuasi memiliki beberapa model antara lain model komunikasi persuasif Aristoteles, model komunikasi persuasif McGuire, model Hofland, model Dedi Dimaluddin Malik, model S. Amsyar, dan model persuasi menurut Warang. Yang pertama yaitu model komunikasi persuasi Aristoteles menekankan 3 unsur penting, yaitu pembicara, pesan, dan pendengar. 3 unsur dalam model komunikasi persuasi. 3 unsur dalam model komunikasi persuasi yang tidak dapat dipisahkan. Dalam pengertian lain, pembicara atau komunikasi menyampaikan pesan kepada pendengarnya atau komunikan. Yang B yaitu model komunikasi persuasi menurut McGuire. Ada 5 macam tahapannya, yaitu yang pertama, tahap perhatian. Untuk menarik perhatian pendengar, komunikator harus mampu mengujikan pesan pertama kali. Pesan tersebut harus mengesankan dan membawa makna bagi si penerima. Tahap kedua yaitu pengertian. Hal-hal yang mudah dimengerti akan mudah pula tertanam di dalam pikiran seseorang. Oleh sebab itu, mengutarakan pesan harus diusahakan uraiannya mudah dimengerti. Yang ketiga yaitu tahapan pengaruh. Semakin banyak memberi faedah akan membentuk sekumpulan kekuatan pengaruh dan menciptakan perubahan sikap atau opini baru. Yang keempat yaitu tahapan ingatan. Pada tahapan ingatan mengandung makna yang sangat besar, di mana uraian-uraian yang dianggap berguna akan diingat-ingat. Yang kelima yaitu tahapan tindakan.
dapat dikatakan gejala jiwa yang menggambarkan bahwa individu untuk bertindak terhadap sesuatu objek. Seringkali keberhasilan komunikasi diukur dengan jelas melalui tindakan. Selanjutnya yaitu yang C. Yang C yaitu model komunikasi persuasi menurut Hofland. Dalam proses komunikasi, komunikator memberikan rangsangan melalui karakteristik isi, karakteristik komunikator, karakteristik media, dan sifat situasi. Rangsangan ini mempunyai makna yang ditentukan oleh faktor predisposisi, yaitu batasan isi, batasan komunikator, batasan media, dan batasan situasi. Sekian dari saya, kembali kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Zukra Dewinta. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Serina Siregar. Kepada Serina disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya waktu untuk membacakan materi, yaitu tentang model komunikasi persuasi menurut Dedi Jamaluddin Malik. Yaitu model persuasi ini terdapat beberapa variabel, yaitu objek persuasi, faktor-faktor motivasi, dan faktor-faktor yang mungkin terwujud. Masing-masing variabel ini akan memperoleh tujuan yang diinginkan. Terus yang E, model komunikasi persuasi SMCR. Model ini dilakukan sebagai model yang sangat sederhana, model yang pernah dianjurkan oleh Claudio Shannon dan Warren Weaver. Ini terdiri dari 4 unsur utama, yaitu sumber atau S, yaitu siapa yang mengirim atau enkode pesan. Kode biasa verbal, non-verbal, visual, musikal, atau lainnya. Pesan atau M yaitu sebagai sesuatu yang dikirim oleh sumber melalui berbagai kode saluran, atau C yang membawa pesan-pesan dan mungkin mempunyai gangguan yang terbawa. Penerima atau R yaitu siapa saja yang menerima pesan, yang mencoba, yang membebankan saluran dan menambahkan interpretasi pribadinya. Terus yang F, model komunikasi persuasif dari rank, pembujuk atau persuader dapat melakukan kegiatannya melalui 2 pola, yaitu intensitas atau intensity dan penurunan atau pengurangan atau downplay dari 2 pola di atas. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Serina Siregar. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Sarah Devina. Kepada Sarah disilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi dari Serena. Yang B itu Hochrecht pada tahun 1976 mengusulkan sebuah model persuasif yang membantu mengajarkan kepada kita agar mengusulkan sebuah model persuasif yang membantu mengajarkan kepada kita agar menjadi penerima pesan yang kritis. Yang C, model kemungkinan elaborasi. Richard Petty dan Yoni Cacciocco 1980 mengemukakan model kemungkinan elaborasi atau elaboration likelihood, model yang menyatakan bahwa persuasi secara tradisi dikaitkan dengan 2 rute, yaitu rute sentral dan rute periferal. Yang D, model respon kognitif. Model persuasi respon kognitif pertama kali digagas oleh Anthony Gerwal pada tahun 1968. Respon kognitif adalah pemikiran yang dimiliki setiap individu ketika beraksi terhadap pesan persuasi. Yang E, model perubahan sikap Yale. Model perubahan sikap Yale dikenal dengan sebutan pendekatan perubahan sikap Yale, yakni suatu studi tentang kondisi di mana orang cenderung mengubah sikap mereka sebagai bentuk respon mereka terhadap pesan persuasi. Yang F, model 2 faktor McGuire. William McGuire pada tahun 1968 mengembangkan model persuasif 2 faktor, yakni mengkombinasikan perhatian dan pemahaman ke dalam suatu faktor penerimaan.
Yang G, model heuristik sistematis. Model heuristik sistematis dikenalkan oleh Alice Engel dan Sally Chaiken. Model heuristik sistematis menjelaskan bagaimana orang-orang menerima dan memproses pesan persuasif. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Sarah Devina. Sekian hasil dari diskusi dari kelompok 3. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.